Hujan aneh di Cina berjatuhan gurita hingga bintang laut dari langit. Hujan aneh terjadi di Cina baru-baru ini saat badai melanda. Bukan hanya air yang turun dari langit, tapi ada benda-benda lain yang ikut terbawa. Berbagai makhluk laut juga ikut berjatuhan dari langit selama badai itu. Kejadian ini membuat banyak orang tertegun. Foto-fotonya yang diunggah ke internet lantas menjadi viral dengan ungkapan hujan seafood. Sebagaimana melansir dari mirror.co.uk, foto-foto yang dipasang di media sosial menunjukkan hewan laut yang menempel pada kaca jendela mobil setelah cuaca buruk menghantam kota pesisir Qingdao di Cina. Pengemudi dibiarkan tertegun ketika gurita dan bintang laut mulai menghujani mobil mereka selama badai aneh. Makhluk laut seperti moluska dan kerang terhisap dari laut, lalu dibuang bersama hujan lebat dan hujan es. Hujan seafood di China Mirror, ungkapan hujan seafood menjadi topik yang sedang tren. Foto-foto itu menjadi viral setelah badai yang meninggalkan jejak kehancuran. Para peramal cuaca mengatakan cuaca buruk memecahkan rekor. Kekuatan angin di badai itu mencapai 78 mph atau 12 pada skala Beaufort. Hujan seafood di Cina atau Mirror, angin mengerikan yang disertai hujan lebat dan hujan es telah menghancurkan jendela, bahkan menyebabkan kerusakan luas di seluruh kota. Badai itu juga diyakini telah menyebabkan angin puyuh di Laut Kuning. Diduga angin puyuh itu menghisap udang, gurita, bintang laut, dan moluska dan menjatuhkannya ke jalanan. Badai merobohkan rambu jalan raya Mirror. Sementara itu Dinas Meteorologi kota itu mengatakan kecepatan angin yang dihasilkan selama badai membuat rekor baru. Angin kencang merobohkan rambu-rambu jalan raya yang merusak atap serta dinding-dinding rumah. Penduduk setempat tercengang saat makhluk jatuh dari langit. Sebenarnya fenomena meteorologi langka ini pernah terjadi sebelumnya. Tahun lalu fenomena serupa pernah terjadi di Sri Lanka. Ikan hidup jatuh dari langit bersama dengan hujan lebat ketika badai menerjang desa Jaffna. Penduduk desa setempat mengatakan itu terjadi 3 tahun berturut-turut. Kekhawatiran militer karena banyak bendungan akan dihancurkan oleh banjir Cina. Militer Cina telah memperingatkan bahwa bendungan yang hancur akibat banjir bisa bertambah. Ini mengikuti meningkatnya laju banjir di bendungan Yihetan di Luoyang, Henan. Menurut laporan Channel News Asia, banjir di Luoyang merusak bendungan Yihetan sepanjang 20 meter. Pernyataan resmi dari pemerintah Hulun Buir menyatakan 16.600 orang terkena dampak bencana. Selain itu, lebih dari 20.000 hektar lahan pertanian terendam sebagai akibatnya. Kerusakan infrastruktur juga tidak sedikit, diantaranya 22 jembatan dan hampir 10 km jalan tol hancur. Untungnya tidak ada korban jiwa. Banjir merupakan bencana tahunan di Cina, terutama saat musim hujan. Namun tahun ini situasinya berbeda. Pembangunan bendungan tanpa henti dalam beberapa tahun terakhir telah memutus sungai dan danau, mengganggu fungsi vital dataran banjir. Menurut laporan ini, jumlah korban banjir di Cina terus bertambah. Banjir di Henan, 25 orang meninggal, ribuan orang juga dievakuasi dari daerah berbahaya. Misalnya di Zhengzhou, 100.000 orang dievakuasi karena rel kereta api dan jalan terendam banjir. Pemerintah Cina mengatakan hujan yang mereka alami adalah yang terburuk dalam 1000 tahun. Banjir besar Cina sengaja dibuat sebagai konspirasi tutupi bukti virus corona. Pengamat intelijen asal negara India mengungkapkan fakta mengejutkan di balik banjir bandang di Cina bagian selatan dan timur setelah pintu air Three Gorges Dam dibuka.
Kota-kota di bawah dam raksasa Three Gorges Dam seperti Wuhan mengalami banjir bandang terbesar yang belum pernah terjadi. Ini bertepatan dengan kedatangan tim pakar Organisasi Kesehatan Dunia ke Wuhan untuk menyelidiki asal-usul COVID-19. Pemerintah Cina menyatakan sebanyak 433 sungai di seluruh Cina meluap hingga menyebabkan banjir, di mana 141 orang tewas atau hilang akibat banjir parah di tengah dan hilir sungai Yangtze. Melansir Global Time, Kementerian Sumber Daya Air Cina merilis ketinggian air 109 sungai melampaui batas aman dan ketinggian air 33 sungai mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah. Namun pensiunan Kolonel Angkatan Darat India Vinayak Bhatt mengungkapkan fakta tersembunyi soal waktu pembukaan pintu air Three Gorges Dam. Vinayak, seperti dilansir India Today dan kemudian dikutip taiwannews.com, mengungkapkan pembukaan pintu air Three Gorges Dam lebih cepat dari yang diumumkan pemerintah Cina dan volume air yang dilepaskan juga lebih banyak dari yang diakui pemerintah Cina. Administrasi Meteorologi Tiongkok telah mengeluarkan peringatan hujan lebat di seluruh Cina dan pemerintah Cina mengakui telah membuka 2 pintu air Three Gorges Dam. Tapi berdasarkan gambar satelit, ada indikasi pintu air dibuka dari setidaknya 5 pintu besar dan 5 pintu kecil 5 hari sebelum diumumkan pemerintah Cina. Stasiun Pemantau Hidrologi Kota Chongqing mengeluarkan peringatan banjir merah pertama dalam 80 tahun terakhir untuk sungai Xizang yang berada di bawah Three Gorges Dam. Namun menurut Vinayak, ketinggian air di Three Gorges Dam 2 hari setelah banjir besar di hulu sebenarnya lebih rendah 15 meter dibandingkan dengan foto ketika pintu air semua ditutup. Berdasarkan ketinggian air Pulau Zongbao, Vinayak yang merupakan konsultan intelijen open source menegaskan bahwa mengingat ketinggian air 15 meter lebih rendah, tidak perlu membuka pintu air seperti yang dilakukannya. Beberapa video yang diposting di media sosial menunjukkan kota Yichang yang terletak tepat di bawah bendungan Tiga Ngarai mengalami banjir besar. Penduduk dikutip di media sosial sebagian curiga bahwa banjir adalah akibat permukaan pintu air Three Gorges Dam untuk menghilangkan tekanan pada bangunannya, sementara warga biasa di bawah menjadi korban. Di sisi lain, citra satelit terbaru bendungan tampaknya melepaskan lebih banyak air daripada yang secara resmi dinyatakan oleh pemerintah Cina. Beijing mengakui telah membuka 2 pintu air di bendungan. CGTN mengklaim bahwa laju aliran banjir mencapai 50.000 meter kubik per detik, sementara aliran keluar telah dikendalikan pada tingkat harian rata-rata 35.000 meter kubik per detik.